Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Kali ini kita akan mempelajari mengenai Flexbox. Apa itu Flexbox? Flexbox atau Flexible Box Layout adalah modul CSS yang dirancang untuk mengatur layout elemen dalam satu dimensi, baik itu baris atau itu kolom, dengan lebih mudah, fleksibel, dan responsif. Jadi sekali lagi di sini dia berupa satu baris saja, baik itu secara horizontal ataupun vertikal, baris atau kolom, gak bisa kedua-duanya. Dan untuk yang dua kolom kita pakainya bukan flexbox tapi pakainya yang grid. Dengan flexbox kita bisa yang pertama menyusun elemen secara horizontal ataupun vertikal. Sekali lagi hanya horizontal saja atau vertikal saja salah satunya. Kemudian yang kedua, membuat elemen otomatis menyesuaikan ukuran layar. Apakah layout bisa memakai display inline block? Bisa sih sebenarnya, cuman ribet banget. Kalau pakai inline block atau float, kita harus mengatur secara manual ukuran-ukuran dari box-box ini. Sedangkan dengan memakai grid, kita bisa menyesuaikan ukuran layar dan si elemen-elemen di dalamnya akan menyesuaikan secara otomatis. Itu kelebihan dari Flexbox. Sehingga akhirnya float yang digunakan untuk membuat layout CSS dalam versi lama sudah ditinggalkan oleh programmer karena sudah ada yang namanya Flexbox dan juga grid. Kemudian dia juga bisa mengatur spasi antar elemen. Nih di sini ada spasinya nih ya. Ada ruang-ruang kosong, bahkan kalaupun di kontainernya juga ada ruangan kosongnya juga. Nah, dengan teknik inline block maupun float itu akan sangat sulit, sangat tricky. Nah, dengan Flexbox ini untuk mengatur spasi antar elemen jadi lebih mudah. Kita akan nanti contohkan. Kemudian dia juga menyelesaikan masalah umum berupa perataan elemen, vertical centering maupun penyeragaman tinggi elemen. Nih, untuk inline block agar si anaknya berada di tengah-tengah seperti ini akan sangat sulit dan tricky. Dengan Flexbox ini menjadi lebih mudah. Apakah di rata tengah, apakah rata atas, apa rata bawah, apakah nanti kalau yang vertikal rata kiri, rata kanan, atau rata tengah, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan penyeragaman tinggi elemen. Tinggi elemen bisa lebih seragam dan lebih gampang untuk diatur. Untuk membuat elemen menjadi flexbox, kita menggunakan properti display titik 2 flex. Seperti yang kita ketahui bahwa display ini ada beberapa macam value. Yang pertama inline, yang kedua block, yang ketiga inline block, kemudian ada none, dan sekarang kita pakai yang flex untuk mengatur layoutnya. Jadi sekali lagi tinggal pakai display sama dengan flex di kontainer yang akan dijadikan flexbox-nya. Kita akan coba latihan. Buka lagi Visual Studio Code-nya. Kita buat file baru. Namanya 23 flexbox.html. Kemudian tanda seru, enter. Kemudian kita buat sebuah div dengan class container. Kemudian di dalamnya ada item. Kemudian kita copy saja. Misalkan ada 3 item. 1, 2, 3. Save, kemudian klik kanan show preview. Hasilnya seperti ini. Kita akan bikin style untuk kontainernya. Style, kemudian dot container, kurung buka kurung tutup. Kita buat dulu bordernya. Border 1 pixel solid, warnanya black. Oke. Kemudian kita kasih dulu background colornya. Misalkan antique white. Kemudian kita kasih tingginya menjadi 400 pixel.
Begitu pula yang item. Kita kasih bordernya 1 pixel solid dan warnanya merah saja ya, biar kelihatan bedanya. Kemudian kita kasih background color, warnanya aquamarine boleh, dan height-nya kita kasih 100 pixel. Kecilin lagi deh, 50 pixel. Oke, kemudian lebarnya kita kasih 70 pixel atau 90 pixel. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian seperti yang kita bahas barusan, bahwa ini sebenarnya bisa saja pakai display inline agar berjejer ke sebelah kiri. Tetapi akan sangat sulit ketika pengaturan width dan juga nanti perataannya kalau misalkan dibutuhkan. Sehingga kita beralih tidak memakai display inline tapi display flex pada kontainernya. Kita coba display flex. Nah, secara otomatis dia akan berjejer secara horizontal. Kemudian untuk yang kedua tadi, dia bisa menyusun elemen baik secara horizontal ataupun vertikal. Secara default dia horizontal, tapi kalau mau vertikal kita kasih flex direction row. Save. Kalau row seperti ini, secara defaultnya row, kemudian bisa juga kita kasih dalam bentuk column. Nah, dia berjejer ke bawah. Selain itu, kita juga bisa mengubah urutannya. Kalau ini kan 1, 2, 3, kita bisa reverse jadi 3, 2, 1. Caranya adalah di sini ya tinggal kasih kata reverse. Sehingga akhirnya dia jadi 3, 2, 1 dan urutannya di paling bawah. Begitupun dengan yang row tadi. Kalau row seperti ini, kemudian kalau kita pakai reverse, artinya dia mulai dari 3, 2, 1 tapi di sebelah kanan mulainya. Kemudian bagaimana caranya mengubah perataannya? Kita coba back dulu jadi seperti semula. Seperti ini dulu. Kemudian bagaimana kalau misalkan ingin rata sebelah kanan? Kita bisa memakai yang namanya justify content. Yang pertama misalkan flex start. Flex start ini secara defaultnya seperti ini. Kemudian ada flex end. Nah, dia akan rata sebelah kanan. Kemudian ada center. Dia ada di tengah-tengah. Kemudian ada space between. Nah, dia ada space di antara masing-masing itemnya. Kemudian ada space round. Nah, kalau tadi dia mepet banget ke sini, sekarang di antara kontainernya juga ada spasi kosong nih. Ini ukurannya setengah dari ukuran antar itemnya. Yang ini segede gini, kemudian yang ini setengahnya. Atau kalau mau sama, bisa pakai space evenly. Evenly. Nah, sekarang semuanya jaraknya sama. Jadi sekali lagi, dengan flex kita bisa menyusun elemen secara horizontal ataupun vertikal. Bisa mengatur spasi antar elemen dan bisa menyelesaikan masalah umum berupa perataan elemen, vertical centering, dan penyeragaman tinggi elemen. Dan ini kalau kita cek, dia juga bisa membuat elemen otomatis menyesuaikan ukuran layar. Kita coba geser ya. Nah, lihat ketika dia sudah tidak punya area kosong lagi, maka dia akan lebarnya menyesuaikan dengan lebar layar. Dia sudah tidak lagi 90 pixel, tapi dia menyesuaikan lebar layanannya. Nah, itulah kenapa flex ini sangat powerful di dalam CSS. Kita bisa memakai flex untuk membuat layout secara responsif. Kita ubah lagi
Justify kontennya kita ubah jadi center. Kemudian kita juga bisa mengubah perataannya secara vertikal dengan memakai align items. Items titik 2 center. Maka dia sudah berada di tengah-tengah. Bayangkan kalau teman-teman pakai inline blocks atau float untuk menjadikan item ini ada di tengah-tengah kontainer ini akan sangat tricky dan agak sulit untuk dilakukan. Dengan memakai flexbox ini kita menjadi lebih mudah untuk mengatur perataan dari setiap masing-masing itemnya. Kita akan ubah lagi ini jadi space room. Kemudian height-nya kita kurangi jadi 200 atau 150. Oke, cocok. Kemudian kita simpan dan akan kita bawa ke PowerPoint kita untuk kita mengenal lebih dalam istilah-istilah mengenai flexbox. Ada satu hal yang saya lupa. Kalau tadi kita kasih propertinya di dalam kontainer ya, justify content, flex direction, align item, semuanya ada di dalam kontainernya, bagian sini. Nah, sebenarnya juga ada properti-properti flex yang bisa diterapkan di itemnya itu sendiri. Misalkan kita kasih dulu kelasnya di sini misalkan 1, kemudian di sini 2, di sini 3. Kita kasih kelas misalkan yang di 2 kurung buka kurung tutup. Coba lihat di sini ada yang namanya lines item. Lines item ini gunanya adalah untuk memberikan posisi vertikalnya menjadi di tengah-tengah. Nah, dengan line self. Kalau ini kan line items, jadi seluruh itemsnya. Kalau yang ini line self, hanya mengalign atau meratakan dirinya sendiri saja. Misalkan kalau di sini awalnya center, kita tambahkan jadi flex start. Maka hanya item yang nomor 2 saja yang berubah posisinya, karena di sini yang kelas 2 dia line self-nya hanya di item nomor 2 saja, seperti itu. Jadi kita juga bisa mengkustomisasi tiap-tiap itemsnya. Selain align self, ada juga yang namanya order. Nah, order ini adalah fungsinya untuk mengurutkan item-item yang ada di sini. Secara default, seluruh itemnya ordernya adalah 0. Jadi kita bisa memindahkan yang 2 ini ke belakang atau yang 2 ini ke depan dengan menuliskan ordernya. Jadi karena semuanya 0, agar dia di depan, maka dia harus lebih kecil daripada 0. Jadi misalkan minus 1. Kita save. Oh, di sini kurang titik koma. Nah, sekarang nomor 2 ini urutannya ada di paling depan. Karena yang ini ordernya 0, yang ini juga 0. Bagaimana kalau misalkan ingin di belakang? Karena di sini 0, di sini 0, maka ordernya harus lebih dari 0, misalkan 1. Nah, jadi yang 2 ini ada di belakang. Misalkan yang 3 ingin di belakang 2, karena yang 2 sudah ordernya 1, maka si 3 ini harus ordernya lebih besar daripada 1. Misalkan yang 3, yang kelas 3, ordernya berarti lebih besar dari 1, misalkan 2 titik koma. Maka yang 3 sekarang berada di belakang nomor 2. Kalau yang 1 pingin di belakang nomor 3, berarti misalkan 1, berarti ordernya harus lebih dari 2, yaitu 3 misalkan. Nah, maka yang 1 sudah berada di belakang nomor 3. Kalau misalkan ordernya sama-sama 2, apa yang terjadi? Nah, yang 1 tetap di depan 3. Kenapa? Karena yang 1 ditulisnya lebih awal daripada 3. Kalaupun ordernya sama. Oke, jadi harus kita ketahui bahwa ada yang namanya container, ada yang namanya item. Ada flex yang propertinya bisa dimasukkan di dalam container, ada properti-properti flex yang bisa
diterapkan hanya di itemnya saja. Kalau kita kembali ke PowerPoint kita bisa mengetahui yang pertama, ini disebut kontainer dari flex container. Untuk mengubah elemen menjadi flex, kita memakai properti display.2 flex. Seperti ini ya, display.2 flex, sehingga anak-anak dari kontainer tersebut sudah otomatis menjadi flex items. Jadi yang ini disebutnya kontainernya, kemudian yang ini disebutnya flex item. Ini kontainernya, yang ini adalah flex itemnya. Kemudian flex container punya beberapa properti, yaitu flex direction, justify content, align items. Kita sudah bahas untuk container ada properti flex direction, justify content, dan juga align items. Kemudian untuk flex item juga punya propertinya masing-masing. Yang pertama order, kemudian align self, flex grow, flex string, flex basis, flex. Flex ini adalah shorthandnya dari ketiga ini, flex grow, flex string, flex basis. Makanya di sininya defaultnya 0, di sini defaultnya 1, ini defaultnya auto. Integer, length. Grow, string, basis. Ini yang saya tandai warna adalah default value dari masing-masing propertinya. Begitu pula yang sebelah sini, yang saya kasih tanda warna, artinya ini adalah default dari masing-masing propertinya. Kemudian kita akan lanjut ke istilah dalam Flexbox selanjutnya. Kita sudah memahami yang namanya flex direction. Ada yang namanya flex direction row, ada pula flex directionnya column. Kalau kita lihat yang tadi, flex directionnya bisa ada row reverse, column maupun column reverse. Jadi yang ini adalah bentuknya flex directionnya row. Kita balik lagi ke Visual Studio. Nah ini flex directionnya row. Kita ubah dulu si item-itemnya biar posisi dan juga urutannya kembali ke seperti semula. Nah 1, 2, 3 udah balik lagi ke semula ini. Kemudian ini displaynya row. Kemudian kalau row reverse artinya urutannya jadi kebalik. Kemudian ada satu lagi column. Kalau column berjejer ke bawah, dan juga ada column reverse. Urutannya dibalik jadi 3, 2, 1. Kita mulai dari yang row dulu. Jadi urutannya seperti ini. Nah, ada yang disebut dengan main axis atau sumbu utama. Dan yang ke bawah itu disebutnya sebagai cross axis, yaitu sumbu silang. Nah, properti yang berhubungan dengan main axis ini ada justify content. Yang ini ya, justify content. Sedangkan untuk cross axis ada properti align items yang sebelah sini. Kemudian arah main axis dan cross axis, ini yang main axis, ini yang cross axis, tidak selalu horizontal dan vertikal, melainkan berubah-ubah sesuai dengan nilai properti flex direction-nya pada container. Nih, ketika flex direction-nya row, maka main axis-nya mulai dari sini ke sini. Lihat tanda panahnya sebelah kanan. Kalau row reverse berarti kebalikannya dari sini ke sana. Kemudian kalau flex direction-nya column, maka coba kita lihat flex direction-nya column. Maka main axis-nya adalah dari atas ke bawah, sedangkan cross axis-nya berubah dari kiri ke kanan. Nih lihat yang poin kedua, jika flex direction-nya adalah row atau row reverse, main axis-nya adalah horizontal. Sedangkan jika flex direction-nya adalah column, maka main axis-nya adalah vertikal, dari atas ke bawah. Dan properti yang berhubungan adalah justify content. Kemudian untuk cross axis, sumbunya selalu tegak lurus terhadap main axis. Jika main axisnya horizontal, maka cross axisnya vertikal.
Begitu pula kebalikannya, jika main aksisnya vertikal, maka cross aksisnya yang horizontal. Properti yang berhubungan adalah lines items. Oh ya, di sini ada sedikit kesalahan. Kalau kita lihat, jika flex direction adalah row atau row reverse, main aksisnya adalah horizontal, dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan kalau row, tapi kalau row reverse harusnya sih kanan ke kiri. Berarti kita edit dulu dikit ya. Berarti di sininya atau kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri. Kalau row reverse, kalau row berarti kiri ke kanan. Oke, kita lanjut. Kalau flex directionnya row, maka main aksisnya adalah dari kiri ke kanan. Dari sini ya, kiri ke kanan. Dan cross aksisnya adalah dari atas ke bawah. Coba dilihat nomornya 1, 2, 3, mulai dari kiri ke kanan. Kalau row reverse, dia mulai dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Lihat arah panahnya dari kanan ke kiri. Lihat angkanya, satunya di sebelah kanan, 2, 3-nya mengikuti searah dengan main aksis. Dan cross aksisnya, baik yang row maupun row reverse, sama-sama dari atas ke bawah. Kemudian untuk column, main aksisnya adalah dari atas ke bawah. Kemudian cross aksisnya adalah dari kiri ke kanan. Coba lihat angkanya mulai dari atas sampai ke bawah dan dimulai dari atas. Sedangkan untuk flex direction column reverse, dia main aksisnya dari bawah ke atas, dari bawah sampai atas. Lihat mulainya dari bawah, kemudian 1, 2, 3-nya mengikuti main aksis ke atas. Dan cross aksisnya sama-sama dari kiri ke kanan. Kita akan coba lihat apa fungsinya dari main aksis dan cross aksis ini. Oke, kita coba. Kita akan mulai dari row. Kemudian justify kontennya kita delete dulu biar kelihatan. Hasilnya seperti ini, dari kiri ke kanan. Row, reverse. Main aksisnya adalah dari kanan ke kiri. Column, dia dari atas ke bawah. Kita lihat kalau height-nya ditambahkan jadi 350 misalkan, dari atas ke bawah. Dan kalau column reverse, main aksisnya adalah dari bawah menuju ke atas. Sesuai ya. Row kiri ke kanan, row reverse kanan ke kiri, column dari atas ke bawah, kalau column reverse dari bawah ke atas. Kemudian ada satu properti yang berhubungan dengan main axis, yaitu justify content. Untuk cross axis, propertinya adalah line items. Kita akan coba lihat. Kita akan ubah lagi flex directionnya ke row dulu. Kemudian di sininya adalah justify content. Kemudian untuk memulai dari awal main axis, berarti kita pakainya flex start. Maka dia berada di awal aksis. Kita balik lagi ke sini. Jika flex directionnya row, maka awal mula aksisnya dari sini. Kemudian justify content center, maka dia ada di tengah-tengah di sini. Kemudian kalau justify-nya adalah flex end, maka dia ada di sini. Dan urutannya tetap 1, 2, 3. Berbeda ketika row reverse. Ketika flex start, kurang E ya. Ketika flex start, dia mulainya dari sini. Nah, lihat. Main aksisnya mulainya dari sini. Ketika center, dia ada di tengah-tengah. Kemudian ketika flex end, dia ada di ujung main aksis. Kita ubah lagi column. Ketika flex start, column ini berarti awalnya dari atas ke bawah. Dari sini ya. Kemudian kalau center,
maka dia ada di sini. Kemudian kalau flex N, maka dia ada di bawah. Kalau column reverse, kebalikannya. Flex start, dia mulainya dari bawah sini. Flex center di sini. Center di situ, kemudian flex N adanya di sini. Flex N. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang cross axis. Cross axis itu pakainya line item. Kalau start, kita balik lagi ke row dulu. Row, kemudian line itemnya adalah flex start. Maka karena dia cross axis, flex startnya itu mulai dari atas. Kemudian kalau center, dia ada di tengah-tengah. Kemudian kalau flex N, dia berarti di cross axisnya paling bawah. Flex N. Begitu juga kalau row reverse. Untuk row reverse ini cross axisnya nggak ada bedanya. Mulai cross axisnya mulai dari atas sampai bawah. Atas dan bawah. Jadi flex startnya untuk line item bakal sama. Startnya tetap di atas. Begitu pula dengan column. Kita coba ganti jadi column. Maka untuk line itemsnya, flex startnya itu mulai dari sini ya, dari kiri. Kemudian centernya ada di tengah. Kemudian flex N-nya ada di sebelah kanan. Flex N. Nah, ada di sebelah kanan. Begitu pula yang column reverse. Jadi untuk cross axis tidak berubah. Jadi itu kegunaan dari main axis maupun cross axis. Mudah-mudahan teman-teman gak bingung ya. Kita akan lanjut tentang flex ini. Kita balik lagi ke sini ya. Kita sudah bahas yang namanya flex direction. Kemudian kita juga sudah bahas yang namanya justify content. Ini akan menyesuaikan dengan main axisnya. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai line items, di mana posisi sebuah item itu juga bergantung pada cross axisnya. Tapi di sini kita belum mencoba value yang stretch. Value stretch ini gunanya adalah dia akan mengambil keseluruhan ruang yang tersedia di cross axisnya. Untuk column reverse berarti cross axisnya adalah dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Dan di sini masih ada ruang tersisa ya. Kalau saya kasih line itemnya adalah scratch, kemudian width dan height-nya kita delete, coba lihat, maka dia akan mengambil keseluruhan ruang yang tersedia di cross axisnya. Kita ganti kalau misalkan row. Nah, kalau row kan cross axisnya adalah dari atas ke bawah. Maka yang diambil adalah dari atas ini sampai ke bawah, dia ambil seluruh tingginya. Kemudian ada gap. Gap ini fungsinya adalah untuk memberikan jarak antar elemen. Gap titik 2 misalkan 5 pixel. Maka jarak antar elemennya di sini ada 5 pixel. Stretch-nya kita ubah dulu jadi center biar lebih enak dilihat. Nah, jadi gap ini ada 5 cm. Nah, kemudian justify content ini tadi ada yang namanya space around. Nah, kalau space around kan kayak gini ya. Pertanyaannya, apakah gapnya ini tetap ada atau tidak ada? Nah, jadi si gap ini tetap ada 5 pixel di sini. Kemudian ditambah ruang kosong yang tersedia. Jadi kalau sebelum space around, kita balikin lagi. Awalnya kayak gini kan ya. Nah, di sini ada ruangan kosong. Nah, ruangan kosong ini yang akan dibagi oleh space around. Jadi kalau tambahin lagi space around, jadi dia
ada 5 pixel dulu nih gapnya, kemudian ditambahkan space lagi dari space kosong yang tersedia. Selanjutnya ada flex wrap dan juga align content. Namun untuk flex wrap dan align content ini untuk pemula ini agak sulit dipahami. Oleh karena itu kita akan skip dulu yang dua ini. Tapi teman-teman jangan khawatir karena 90% permasalahan mengenai CSS responsive sudah cukup dengan 4 properti ini dan juga properti-properti pada flex item property. Kemudian di flex item property kita sudah mengenal yang namanya order. Jadi kita bisa memindahkan si angka 1 ini ke belakang, yang 3 ke depan dengan memakai order. Dan secara default nilainya adalah 0. Kemudian align self ini sebenarnya mirip dengan align items, cuman align items ini untuk keseluruhan itemnya. Kalau align self dia hanya satu itemnya saja. Misalkan yang ini saja, atau yang ini saja, atau yang ini saja. Ini juga bisa auto, scratch, flex start, flex end, center, dan juga baseline. Kemudian ada flex grow, flex string, dan flex basis. Ini satu kesatuan nih. Dan kalau kita peringkas, penulisannya jadi flex saja. Yang pertama untuk yang grow, yang kedua untuk yang string, yang ketiga adalah untuk basis. Kita akan mulai dulu dari flex basis. Flex basis gunanya untuk apa? Flex basis digunakan untuk menentukan lebar awal dari si item tersebut. Misalkan saya pingin di item yang nomor 2 ini, berarti kelas 2, kurung buka, kurung tutup, flex basis titik 2 misalkan saya kasih 300 pixel, maka hasilnya seperti ini. Dan yang satu misalkan flex basisnya adalah 500 pixel, titik koma. Dan yang 3 flex basisnya adalah 130 pixel. Kita akan coba lihat. Kita klik kanan ke bagian copy path dan kita buka di browser kita, paste, enter, klik kanan, inspect element. Maka hasilnya yang satu ini 500 pixel. Sesuai ya. Yang kedua 300 pixel dan yang ketiga 130 pixel. Tetapi kalau kita geser, coba lihat apakah ada yang berbeda. Nah, ini bukan lagi 500 pixel. Sekarang kalau kita cek, klik, ini ukurannya sudah 273 pixel. Yang ini juga bukan 300 pixel lagi, sudah 163 pixel. Dan yang 3 juga cuma 71 pixel. Artinya apa? Flex basis ini hanya acuan awalnya saja. Kalau misalkan situasinya tidak memungkinkan, maka berlaku aturan selanjutnya. Aturan selanjutnya apa? Aturan selanjutnya adalah flex grow ataupun flex string. Jadi kalau misalkan flex string, di sini yang saya kasih flex string. Flex stringnya misalkan 1. Artinya apa? Flex string ini dia akan memperkecil ukurannya jika layarnya tidak memungkinkan. Tapi jika flex stringnya ini adalah kosong, maka dia walaupun layarnya mengecil, ukurannya tidak akan berubah, tetap 300 pixel. Jadi kalau yang flex string ini 1, artinya kalau lebar layarnya tidak mencukupi, boleh deh saya dikurangin lebarnya. Sedangkan kalau yang stringnya 0, kalau lebarnya tidak mencukupi, mau nggak mau saya tetap 300 pixel. Kita coba ya, jangan lupa di save dulu. Kemudian kita refresh. Kita geser. Coba lihat, yang 1 dia mengecil sesuai dengan ukuran layarnya. Sedangkan yang kedua,
kita perbesar ataupun perkecil, dia nggak mau ngalah. Ukurannya tetap 300 pixel. Ngerti ya? Jadi kalau stringnya 1 berarti dia mau mengalah, dia mau lebarnya dikurangin. Tetapi kalau stringnya 0, dia nggak mau ngalah, lebarnya pengen tetap segitu aja. Berbeda dengan flex grow. Kalau kita perbesar lagi, ini kan masih banyak sisa-sisanya ya. Kalau kita kasih flex grow sama dengan 1. Artinya awalnya dia 500, tapi dia bisa diperbesar menyesuaikan dengan sisa dari main aksisnya. Awalnya segini, karena ada flex grow, kita refresh. Nah, dia akan men-scratch atau melebarkan dirinya kalau masih ada ruang main aksis yang tersedia. Kalau tadi launch item scratch itu akan melebarkan diri kalau misalkan cross aksisnya masih banyak yang kosong, tapi kalau flex grow ini akan melebarkan diri jika ada main aksisnya yang kosong. Jadi kita lihat yang satu ini ukurannya bukan lagi 500 pixel tapi 1048 pixel. Yang awalnya tadi 500, karena ada flex grow, dia akan memanjangkan sesuai dengan lebar yang tersedia. Sedangkan yang ini kan masih ada gapnya ya. Gapnya tadi kita kasih 5 pixel nih. Jadi masih tersedia. Begitu pula yang 3 ini. Kalau yang 3 ini kita kasih flex grow sama dengan 1, maka dia juga akan melebarkan dibagi 2 tadi. Yang ruang sisa di main aksisnya dibagi 2 antara 1 dan juga 3. Kalau kita perbesar dan perkecil, coba lihat dia akan memperbesar maupun memperkecil ukuran dirinya sendiri. Tapi yang 2 ini tetap 300 pixel karena dia flex grow-nya adalah kosong. Kenapa flex grow-nya kosong? Karena sesuai dengan default-nya ya. Secara default flex grow-nya memang kosong. Tapi secara yang string default-nya adalah 1. Ketiga item ini bisa kita persingkat dengan cara flex. Yang pertama adalah grow dulu, 1. Kemudian yang kedua adalah string. Kemudian yang ketiga adalah basis. Jadi ini sudah tidak diperlukan lagi. Nah, ini akan sama saja hasilnya. Kemudian ada yang menarik dari flex grow ini. Kalau misalkan semuanya saya kasih 300 pixel. Kemudian yang ini juga 300 pixel, kita kasih flex grow-nya juga flex grow sama dengan 1. Kemudian yang ini flex grow-nya 1, kemudian basisnya kita kasih 300 pixel. Maka ukurannya harusnya sama semuanya ya. Kita refresh. Nah, hasilnya semuanya ukurannya sama. Nah, jadi ini flex grow ternyata bukan hanya bisa diisi oleh angka 1 saja. Bisa angka-angka yang lainnya. Misalkan yang item 3 ini, flex grow-nya saya kasih 2. Sedangkan yang lainnya 1. Apa yang terjadi? Kita refresh. Nah, yang 3 ini ukurannya lebih lebar daripada kedua item yang ini. Kita cek ya, klik kanan, inspect elemen. Ukurannya adalah 589 pixel. Sedangkan kalau yang ini, yang 2, dia hanya 444. Sama juga dengan yang 1. Yang 3 ini aja yang 589. Kenapa? Karena flex grow ini kan akan mengambil sisa dari main content yang tersedia, kemudian dibagikan sesuai dengan angka dari flex grow-nya ini. Artinya, karena di sini jumlahnya adalah flex grow-nya 1, tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, berarti sisa dari ruang kosong dari main aksis akan dibagi 4. Satu bagian untuk item nomor 1, satu bagian untuk item nomor 2, dan 2 bagian bagi item yang nomor 3. Jadi si flex grow ini angkanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman.
Kalau si item ini ingin lebih lebar daripada item yang lainnya, berarti flash draw-nya lebihkan angkanya dibandingkan item-item yang lainnya. Kalau misalkan pengen lebih gede lagi, kita kasih misalkan 4 gitu ya. Save, kemudian reload lagi. Nah, maka dia lebih gede lagi nih. Karena sekarang si pembagiannya adalah 1 tambah 1, 2, 2 tambah 4, 6 berarti ya. Ruang kosong main aksis dibagi 6, kemudian yang 1 dapat 1 bagian, nomor 2 dapat 1 bagian, yang 3 dapat 4 bagian. Seperti itu. Itu saja mungkin tentang Flexbox ini, mudah-mudahan tidak bingung. Kita akan lebih memperdalam Flexbox ini di video selanjutnya. Kita akan coba latihan sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan Flexbox dan lebih memahami materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap belajar, tetap semangat, dan saya yakin PNS bisa coding.